إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, bertemu lagi dengan saya Kak Hasan dalam program belajar matematika bareng Kak Hasan dan Yufid Edu. Oke adik-adik, pada pertemuan yang lalu Kak Hasan telah menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan 3 cara, yaitu cara pemfaktoran, cara kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Nah, bagaimana sifatnya? Simak yang satu ini. Sifat akar persamaan kuadrat. Oke, sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, kalau bentuknya persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c, seperti ini. Nah, nanti ada 3 kemungkinan dia tentang akar-akarnya itu. Yang pertama, kalau dia mempunyai dua akar nyata atau akar real. Nah, itu D-nya misalnya D lebih besar sama dengan 0. Nah, punya dua akar ini nanti kita rinci lagi. Dua akarnya itu bisa berbeda. Dua akar real yang berbeda. Itu nanti D-nya lebih besar dari 0. Kemudian kalau dua akarnya itu kembar, akar real yang kembar atau yang sama, maka ini D-nya sama dengan 0. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tidak mempunyai akar yang real atau akar nyata, nanti D-nya adalah kurang dari 0. Nah, D itu apa? D itu diskriminan. Mulai D, rumus adalah B kuadrat min 4AC. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau akar real itu nanti ada 2 kemungkinan, akar realnya berbeda atau akar realnya kembar. Kalau akar real saja D lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau D lebih dari 0 itu akar realnya berbeda. Kalau D sama dengan 0, akar realnya itu kembar. Tapi kalau D-nya kurang dari 0, ya, kurang dari 0, maka ini tidak punya akar real. Nah, sekarang bagaimana cara mencari jumlah dan hasil kali akar-akar? Nah, ini ada rumusnya. Jumlah akar itu X1 ditambah X2. Nah, rumusnya adalah min B dibagi A. Dan hasil kali akar-akar
Itu X1 dikali X2 sama dengan adalah C per A. Bentuk lain yang sering ditanyakan di soal itu selisih ya. Selisih akar itu X1 dikurangi X2 sama dengan akar D dibagi A. D apa? Diskriminan ini tadi. D akar B kuadrat min 4AC dibagi A. Terus yang kadang juga ditanyakan di soal adalah bentuk ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini bisa dibaca jadi X1 plus X2 kuadrat min 2 kali X1 X2 itu. Kemudian kalau ini X1 kuadrat minus X2 kuadrat itu bisa diubah jadi X1 tambah X2 dikali X1 minus X2. Nah ini tambahannya ya, kadang-kadang ditanyakan di soal juga. Oke. Sekarang contoh soal seperti ini. Yang pertama misalnya X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 0. Nah ini kalau misalkan mau diuji ada berapa akarnya itu kita cek pakai nilai D-nya itu. D-nya kita cek, D itu B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat, nah ini tentukan dulu ABC-nya. A-nya itu 1 ya ini, B-nya itu 6, C-nya itu 5. Jadi B kuadrat min 4AC nya jadi 6 kuadrat min 4 kali 1 kali 5. 36 kurangi 20 itu 16. Ini. Kemudian berarti kalau ini D-nya lebih dari 0 maka ya punya 2 akar real. Nah, gitu. Pertanyaan cuma itu, punya akar real apa enggak gitu. Berarti karena dia lebih dari 0, dia punya 2 akar real yang berbeda. Nah, gitu. Terus sekarang kalau misalkan pertanyaan ditanyakan ini berapa jumlah akar-akarnya, jadi ini rumusnya adalah min B dibagi A. Min B berarti min 6 dibagi 1. Hasil adalah minus 6. Itu. Kalau pertanyaan X1 kali X2 berarti sama dengan C per A. C nya berapa? 5 bagi 1. Hasil adalah 5. Ya, seperti ini. Oke, gitu ya. Ini untuk menguji apa dia punya akar apa enggaknya, cek nilai diskriminannya. Contoh yang kedua, misalnya X kuadrat min 8X ditambah 16. Oke, tentukan
akarnya bagaimana, real atau tidak gitu. Kemudian cari jumlah dan hasil kali akar-akarnya juga. Berarti kalau seperti ini kita tentukan dulu A-nya. A-nya berarti ini 1 ya. B-nya adalah min 8. C-nya adalah 16. Ini. Terus untuk nilai D-nya ya, B kuadrat min 4AC. Berarti B-nya min 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 16. Ini ya, jadi 64 dikurangi 64. Oh, hasilnya 0. Nah, kalau D-nya sama dengan 0 berarti apa? Artinya dia punya dua akar yang kembar. Ini punya dua akar real yang kembar. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berapakah jumlah dan hasil kali akar-akarnya? Berarti X1 tambah X2 ini rumusnya min B dibagi A. Min B berarti min 8 per A nya 1. Min 8 hasilnya 8. Ini. Terus kalau X1 dikali X2 C per A. Jadi C nya adalah 16 dibagi 1. Hasil adalah 16. Seperti ini ya. Ini sering itu keluar di soal berapakah penjumlahannya, berapa hasil kali akar-akarnya. Nah, itu rumusnya dia hafalkan ya. X1 tambah X2 min B per A, X1 kali X2 C per A. Tapi tadi untuk mengidentifikasi ada akar realnya atau tidak, cek nilai diskriminannya ya. Kalau D lebih dari 0, akar real berbeda. D sama dengan 0, akar realnya kembar. Kalau D-nya kurang dari 0 atau negatif, tidak punya akar real. Oke, demikian adik-adik. Untuk lebih jelasnya silakan adik-adik untuk mencatat terlebih dahulu. Oke, demikian adik-adik materi tentang sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang Kak akan berikan contoh cara mencari persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya dirubah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika adik-adik ada kesulitan dalam belajar matematika, ya adik-adik kita banyak-banyak berdoa pada Allah, minta kepada Allah kemudahan dalam belajar matematika. Dan jika adik-adik ada soal yang nggak bisa dikerjain, nah bisa adik-adik tuliskan soal di kolom komentar, insya Allah nanti Kak Hasan akan bantu untuk menjawabnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.